tiga pandangan ya. Jadi yang pertama mengatakan perempuan itu sama sekali nggak boleh bekerja. Kenapa? Karena begitu dia menikah, seluruh tanggung jawabnya itu ada di tangan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di Padira Podcast, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Nah, kali ini sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu nih buat sahabat Padira yang udah setia dengerin podcast kita. Kali ini kita hadir juga dalam versi video ya. Semoga teman-teman bisa menikmati dan suka. Kalau ada masukan kita siap terima. Nah, seperti biasa, selain kita membahas isu-isu yang krusial ya Mbak ya, yang lagi hangat dan hot, kita juga memberikan pencerahan terkait tema-tema keislaman. Nah, kali ini apa tema kali kita? Kali ini apa coba? Nah, kali ini kita akan membahas tentang perempuan bekerja. Nah, atau kita tuh sering nyebutnya perempuan bekerja di dalam pandangan Islam mungkin. Iya, lebih tepatnya kayak gitu. Kita mungkin sering dengar wanita karir ya Mbak. Iya. Padahal itu kok nggak ada laki-laki. Terus ada juga istilahnya, ada dua istilah kan, ada bilang wanita karir, ada perempuan bekerja. Beda apa enggak sih itu? Iya. Tapi supaya kita nggak kepo gitu kan. Di sini kan sudah ada Ibu Musda gitu. Jadi gimana ini Bu? Wah, iya. Kepo nih Bu. Ada dua istilah gitu kan, sama-sama perempuan, tapi yang satu sebutnya wanita karir, yang satu perempuan bekerja. Nah, apa memang kodratnya perempuan itu hanya di rumah gitu loh, atau gimana Bu? Menurut Ibu, dan apa pandangan Islam terhadap perempuan dalam hal ini? Menarik ya isu kita. Jadi sahabat Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Isu kali ini cukup menarik loh ya, karena tadi ada dua istilah ya, wanita karir, laki-laki perempuan pekerja. Pertanyaan saya, kok nggak disebut laki-laki karir ya? Atau iya, saya juga nggak pernah. Cuma padahal sama kan? Jadi kenapa kalau perempuan itu selalu punya istilah khusus, dan seringkali istilah itu mendiskreditkan dia sebetulnya. Makanya nih wanita karir, yang rumah tangganya berantakan, anak-anaknya tidak terurus, begitu selalu begitu. Padahal kalau laki-laki karir nggak disebut anak kamu berantakan nih gara-gara kamu mengejar karir. Padahal sama aja kan, di rumah tangga itu dua-duanya kan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya emang rumah tangga itu rumah kita sendiri perempuan, bukan kan? Itu adalah rumah kita bersama, suami istri, laki dan perempuan. Nah, terkait dengan bagaimana pandangan Islam, saya membaca sekian banyak literatur, ada 3 ya pandangan ulama, pandangan para pakar Islam tentang boleh nggak sih perempuan itu bekerja dalam arti kata mencari nafkah, bekerja dalam arti kata mengaktualisasikan diri, karena ada juga sih orang yang bekerja bukan cari nafkah, tetapi untuk aktualisasi diri sehingga dia merasa hidupnya itu bermakna gitu loh. Misalnya ya perempuan-perempuan yang mungkin karena dia punya warisan, dia kaya raya, tapi dia merasa bahwa hidupnya itu harus bermakna, dia bekerja. Nah, itu kan perempuan bekerja juga. Nah, para ulama itu ada tiga pandangan ya. Jadi yang pertama mengatakan perempuan itu sama sekali nggak boleh bekerja. Kenapa? Karena begitu dia menikah, seluruh tanggung jawabnya itu ada di tangan suami. Nah, kadang-kadang saya suka kasihan nih kepada perempuan-perempuan yang kebetulan punya pendidikan tinggi, tapi sebenarnya meskipun yang tidak punya pendidikan tinggi juga kalau dilarang bekerja juga kasihan juga. Mengapa? Karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam rumah tangga, karena biasanya kalau perempuan itu tidak bekerja, dia tidak punya konfidensi, nggak punya kepercayaan diri, dan nggak punya tentu saja kalau orang nggak punya aktivitas yang jelas dan pasti, dia itu akan menggunakan. Jangan salah juga ya kalau kita menemukan perempuan nih, kalau punya uang ya hidupnya cuma dari salon ke salon, lalu kemudian dari mall ke mall gitu kan, karena dia nggak punya orientasi hidup gitu. Apa boleh dibilang ini yang dipakai di dalam konsep undang-undang perkawinan? Nah itu dia. Undang-undang perkawinan kita itu kan menyebut bahwa tanggung jawab suami itu mencari nafkah, kemudian tanggung jawab istri itu mengurus rumah tangga. Nah itu dia yang sebetulnya keliru paham ya. Tapi saya jelaskan dulu. Nah, pandangan yang kedua mengatakan perempuan boleh bekerja asalnya ini panjang banget gitu, asalkan memenuhi persyaratan. Syaratnya apa? Dia nggak boleh bekerja di malam hari,
dia nggak boleh bekerja berduaan dengan laki-laki, dia nggak boleh bekerja hal-hal yang merugikan kodratnya. Dia nggak, pokoknya persyaratannya itu banyak sekali. Tapi pertanyaan saya, kenapa persyaratan yang sama itu nggak ditujukan kepada laki-laki ya? Laki-laki juga kan manusia, laki-laki kan juga nggak boleh dong dia bekerja menyalahi kodratnya, ya kan? Laki-laki juga nggak boleh bekerja kehilangan moralitasnya. Laki-laki bekerja tetap harus jaga moralitas, jangan dikira. Karena laki-laki juga punya tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap agama, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi persyaratan-persyaratan yang ditujukan kepada perempuan boleh bekerja asal ini, asal itu juga sama gitu. Laki-laki juga harus punya moralitas kan. Nah, yang ketiga, pandangan yang saya pikir ini pandangan yang cukup humanis dan progresif. Perempuan boleh bekerja sama dengan laki-laki karena dua-duanya itu adalah makhluk yang setara diciptakan Tuhan. Dua-duanya itu adalah, dalam istilah Islam itu adalah khalifah fil ardh. Nah, sebagai khalifah kita kan adalah leader diciptakan Tuhan, ya kan? Kita adalah pengelola, kita adalah penata kehidupan di bumi ini. Bagaimana kita menata kehidupan ini, kita harus bekerja. Karena itu bagi saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Dua-duanya ini harus sama-sama mampu yang mengimplementasikan visinya sebagai khalifah fil ardh. Karena itu menurut saya laki-laki dan perempuan ini sebelum menikah ya sama-sama bekerja. Kenapa? Untuk apa mereka bekerja? Untuk membekali dirinya dengan berbagai keterampilan, ya juga membekali dirinya dengan kemampuan finansial tentunya kan, karena hidup ini kan meskipun uang bukan segala-galanya, tentu kita harus punya modal dong dalam hidup kita ini. Nggak boleh kita menggantungkan diri pada orang tua. Sekaya apapun orang tua kalian, nggak boleh kita menggantungkan diri pada orang tua. Karena kita juga harus punya, dalam Islam itu selalu dikatakan begini ya. Ada satu ayat ya yang mengatakan begini dalam Al-Quran Suratul Kahfi ya, ayat 110. Faman yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaknya dia melakukan amal-amal soleh. Nah, bagian dari amal-amal soleh itu adalah bekerja dengan baik, bekerja sesuai dengan apa, dengan bakat yang kita miliki, sehingga kita tuh bermakna di masyarakat. Terus terang ya, saya ingin mengatakan bahwa bekerja itu bukan hanya untuk cari uang, tapi juga untuk bagaimana kita menjadi bermakna. Karena itu produktivitas kita itu bukan hanya menghasilkan uang, tetapi menghasilkan jasa, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya bagi Kalau manusia. sebagai khalifah berarti ini juga ya Bun ya, selain aktualisasi diri juga aktualisasi keimanan kita. Betul gitu ya. Ya. Ya karena selalu dalam ayat-ayat Quran itu kan kata iman dan kata amal itu selalu bergandengan. Jadi kamu nggak dikatakan beriman sebelum kamu beramal. Amal itu artinya apa? Amal soleh itu artinya apa ya? Implementasi dari misi kita amar ma'ruf nahi munkar. Sepanjang hidup kita ini ya melakukan kerja-kerja amar ma'ruf. Apa artinya amar ma'ruf? Upaya-upaya transformasi. Apa yang kita transformasikan? Kualitas diri kita. Bagaimana kita bekerja meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau kita udah baik, kualitas keluarga dan juga kualitas masyarakat kita. Apakah istilah pekerjaan itu juga masuk di dalam istilah amal ma'ruf? Oh iya, pastinya begitu. Karena yang dikatakan iman dan amal, kamu percaya ya kepada Tuhan, beriman ya. Tetapi imanmu itu gak kamu implementasikan dalam kehidupan nyata, ya berkarya, bukan sebenarnya bekerja itu luas banget ya spektrumnya. Jadi bekerja itu adalah berkarya, berproduktivitas, menghasilkan sesuatu. Jadi menghasilkan uang, dan uang itu kan kita gunakan untuk sedekah, untuk bayar zakat. Saya kadang-kadang suka heran loh, karena dalam Islam itu kan ada ajaran zakat. Nah, bagaimana kamu akan berzakat kalau kamu nggak punya sesuatu gitu? Jadi kadang-kadang saya pikir gimana ya umat Islam ini mengajarkan sesuatu, tapi kenapa kita harus membayar zakat? Supaya tidak ada orang miskin di sekitar kita, supaya tidak ada orang yang kelaparan di sekitar kita. Ada solidaritas. Nah, ini kan pentingnya kita saling membantu satu sama lain. Nah, dan juga di dalam Al-Quran selalu dikatakan ya dulu ya khairun min yadis sufla.
tangan di atas, artinya tangan yang memberi itu selalu lebih baik daripada tangan yang menerima. Karena itu jangan pernah minta-minta. Dalam Islam nggak boleh loh kita sangat dikecamnya orang yang tidak bekerja yang minta-minta gitu loh. Jadi pengemis itu nggak dibenarkan dalam Islam. Bekerja itu jauh lebih baik. Karena itu Rasulullah pernah suatu kali berkata kepada Fatimah anaknya, ya sebaiknya kamu bekerja. Jadi Fatimah itu malah nggak punya asisten rumah tangga. Bahkan sahabat-sahabat Nabi suka sedih ya ngelihat Fatimah itu sampai tangannya itu melepuh-lepuh karena dia sendiri menggiling gandum gitu ya untuk makanannya apanya dan sebagainya. Tetapi bagi Fatimah justru ini membuat saya merasa bermakna gitu dalam hidup kita. Ini juga kadang-kadang kita meskipun kita punya asisten ya, tetapi bekerja sendiri itu jauh lebih nikmat. Dan saya selalu mengatakan bahkan makhluk manusia itu adalah makhluk yang bekerja. Saya bekerja maka saya ada gitu kan, mestinya kan kayak begitu. Kalau si Plato mengatakan Descartes mengatakan saya berpikir saya ada. Kalau kita mestinya kita bangun saya bekerja maka saya ada. Bekerjalah ya, bekerja itu sangat mulia dan itu sangat dihargai di dalam Islam. Nah cuman ini tadi kan kalau saya bilang ya, di masyarakat kita terutama di Indonesia itu sudah ada pemberlakuan yang mungkin sudah dari turun-menurun ya, bahkan kemudian diundangkan di dalam undang-undang perkawinan itu, Bu. Nah, kira-kira nih Bu, dengan tadi ada 3 perspektif itu gitu kan. Kalau saya sih secara pribadi sepakat sama Ibu, kita memilih perspektif yang ketiga ya. Amna mungkin milih mana nih? Ketiga dong. Oh, gitu. Yang ketiga itu maksudnya boleh bekerja gitu. Bekerja tanpa syarat juga ya. Jadi nggak mesti harus perempuan boleh bekerja tapi jangan di malam hari. Perempuan boleh bekerja tapi jangan di tempat-tempat yang nanti di sana berduaan juga. Kalau ini tuh apa namanya izin suami Nah, itu tuh konteksnya gimana sih? Katanya artinya ya oke, perempuan bekerja tapi bekerjanya perempuan tuh di rumah bukan di luar sama. Nah itu dia tadi syarat-syaratnya tuh banyak banget gitu loh. Kadang-kadang saya berpikir ya mendingan kamu bilang aja nggak boleh bekerja karena kadang-kadang syaratnya itu nggak masuk akal. Harus dengan izin suami. Nah suami juga kan harus dengan izin istri gitu karena ini kan suami istri gitu ya. Jadi keselamatan suami juga adalah keselamatan istri. Jadi suami ya kalau dimanapun kalian bekerja, kalian juga harus minta izin pada suami dong, minta izin pada istri, pada anak-anak yang bahwa saya kerjanya itu di sini. Jadi anak-anak tahu, para istri tahu resiko pekerjaan kamu seperti apa. Nah itu kan sebetulnya kalau dalam Islam resiko pekerjaan kamu itu seperti apa sehingga kan kalau terjadi apa-apa kita udah siap nih ya. Misalnya pekerjaannya itu sangat berisiko bahwa misalnya dia bekerja di nuklir misalnya nih ya di instalasi nuklir dan itu kan sangat berisiko. Nah resikonya kita mesti tahu apa saja. Nah tetapi dengan demikian dalam Islam itu dikatakan kamu nggak boleh mengeksploitasi para pekerjamu. Nah perempuan maupun laki-laki dalam bekerja ini harus jelas ke hak dan kewajibannya, haknya apa, kewajibannya apa. Ini harus kita perjuangkan kan, nggak boleh juga kita mengeksploitasi baik laki-laki maupun perempuan pekerja. Kalau di rumah tangga tuh seringnya ini ya Mbak, kita tuh perempuan dihadapkan pilihan gitu. Mau jadi ibu rumah tangga apa wanita karir? Kenapa itu? Kenapa selalu dihadapkan pilihan kayak begitu ya? Padahal kan bisa dua-duanya gitu. Saya wanita karir, tapi saya juga ibu rumah tangga karena ketika saya di rumah tangga sama. Nah sekarang begini deh, kita nggak usah lagi kata-kata ibu rumah tangga itu mestinya di-delete. Karena apa? Rumah tangga itu kan milik bersama dan semua pekerjaan di dalam rumah tangga itu bisa dikerjakan berdua. Laki-laki juga bisa masak dengan baik, laki-laki juga bisa membersihkan rumah dengan baik. Sekarang saya melihat ya suami saya bisa kok membersihkan rumah dengan baik karena kan membersihkan rumah itu kan pakai tangan ya, nggak pakai payudara kan, nggak pakai rahim, jadi nggak perlu kodrat perempuan kan kodrat itu berkaitan dengan organ-organ reproduksi. Nah kalau menyusui itu memang kodrat perempuan, laki-laki nggak bisa menyusui, tapi laki-laki bisa menyusui anak, bisa mengasuh anak kan dengan susu yang sudah dikeluarkan, ditaruh di tempat dan simpan di kulkas. Nah berikutnya kan kerjaannya si laki-laki kan menyusui anak, ya kan bisa begitu. Dan ini Bu, di masyarakat kita juga masih sering terjadi gitu kan. Kamu memilih di rumah ngurusin anak atau bekerja itu tadi ya. Nah itu KDRT loh itu sebetulnya. Nah, iya, dan banyak perempuan
perempuan yang walaupun dia sudah sarjana sampai ini, begitu dia masuk pernikahan gitu kan, itu dilarang Nah itu bekerja. dia, ini dia yang harus kita kita sadarkan kepada masyarakat kita bahwa perkawinan tidak seharusnya membelenggu ya kemerdekaan salah satu pihak. Jadi termasuk juga membelenggu laki-laki kan, begitu dia menikah kamu harus begini, harus kamu itu, ya nggak boleh gitulah. Atau kamu perempuan harus di rumah saja setelah menikah. Kemerdekaan bahwa perkawinan itu tidak mengubah status kita sebagai manusia. Ya malah seharusnya dalam perkawinan itu dua-duanya ditumbuh, suami istri itu tumbuh menjadi manusia dewasa yang betul-betul memfungsikan kehidupannya sebagai suami, sebagai istri, dan berkolaborasi dengan cantik, berkolaborasi dengan damai dalam mengerjakan semua tugas-tugas apakah itu di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Kan begitu indahnya nih Amna ya, kalau suami istri nih di rumah tangga dia kerjain sama-sama dulu nih ya, udah gitu bersama-sama dia keluar di luar ya beda, misalnya beda pekerjaannya nggak masalah juga gitu, nanti pulang sama-sama lagi sama-sama membersihkan rumah tangga. Jadi prinsipnya kesalingan ya. Kesalingan benar, kesalingan mubadalah dalam bahasa Arabnya ya. Karena itu bagaimana kita membangun ini ya harus kita mulai dengan mengajarkan pada anak-anak kita, anak laki dan anak perempuan harus diajarkan mampu ya menghandle pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga sehingga mereka punya bekal untuk bagaimana mengurusi rumah tangga dengan baik, dan kemudian mereka juga dibekali dengan keterampilan, dengan pengetahuan sehingga mereka bisa bekerja di luar rumah tangga, mencari profesi yang apa saja. Buat saya semua profesi itu baik sepanjang itu tidak haram, itu aja sih. Dan yang haram itu kan juga tidak banyak kan, karena itu mari deh kita membangun kesadaran baru bagi masyarakat kita sehingga betul-betul ke depan kita secara cepat kita membangun peradaban yang lebih baik, peradaban yang lebih humanis yang memanusiakan laki-laki dan perempuan. Wah, plus mind blowing ya. Jadi teman-teman stop ya buat yang ngasih pilihan mau ibu rumah tangga atau bekerja itu. Ya, kita juga semua manusia, kita juga punya hak gitu kan. Kita juga sebagai perempuan kita juga bisa memilih antara saya tetap berumah tangga tapi juga saya ingin bekerja gitu. Ya, tetapi kalau kamu memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan pilihanmu itu dengan penuh kesadaran, it's okay. It's okay. Tapi kamu sadarkan bahwa itu adalah pilihanmu dan kamu sudah tahu kan, misalnya tiba-tiba suamimu meninggal, kamu tahu kan, sadar bahwa suamimu nanti sakit atau suamimu kawin lagi atau kamu bisa bercerai kan, semua kemungkinan itu bisa terjadi dan kamu sudah siap kan menghadapi semua risiko yang akan terjadi sehingga kamu tidak akan menyusahkan orang lain. Suaminya juga sih itu kayak perlu ditanyai, kamu lebih siap meninggalkan janda yang bekerja atau janda yang nggak bekerja? Itu yang dua sampai itu. Enggak, itu ceritanya gini, pertanyaannya kamu lebih suka meninggalkan istri yang merawat anak-anak kamu karena dia punya pekerjaan, atau kamu meninggalkan istri kamu suatu ketika yang nggak punya kemampuan, nggak punya karena dia nggak bekerja sehingga anak-anak kamu terlantar dan seterusnya. Rupanya kebanyakan orang memilih jawaban saya lebih suka istri saya itu powerful, bisa menghidupi anak-anak saya, bisa menghandle keluarga saya dengan baik. Nah kalau begitu izinkan istrimu bekerja dong. Karena harapan hidup perempuan lebih tinggi ya Bunda. Oke, demikian buat podcast kita kali ini, pencerahan kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Kalau ada masukan, komentar dan lain-lain, usulan tema, boleh banget di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan.